Halo Leo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ria di Sidra 7 Tarot. Kali ini saya akan membacakan prediksi tentang hal apa yang spesial yang akan terjadi kepada kamu. Hal spesial apa yang akan kamu alami di hari lebaran nanti. Oke, kita mulai shuffle kartunya ya. Namun ini tidak terpaku pada gender, bisa laki-laki, bisa perempuan, bisa vice versa ya. Sesuaikan ya, tolong disesuaikan. Jika kalian ingin dibacakan secara pribadi, silakan kontak saya di nomor WhatsApp yang saya tampilkan di video ini. Namun itu berbiaya ya. Jadi kirimkan foto, persyaratannya ya. Kirimkan foto, nama zodiak, usia, agama, karena saya akan dan pekerjaan. Supaya saya bisa mendapatkan gambaran secara utuh, terutama kalau foto kan tentang aura ya. Terus dan lain-lain sebagainya. Nanti kalian akan saya informasikan sedetail mungkin nanti ketika kalian readingnya. Tidak terpaku pada gender, bisa laki-laki, bisa perempuan yang mengalami hal ini. Mungkin kalian sedang buntu, ingin mendapatkan pencerahan, silahkan. Saya mungkin akan bongkar-bongkar kasus kalian ya. Problem kalian untuk mendapatkan titik terangnya. Oke? Jadi konsultasinya berbiaya ya. Mari kita cari tahu hal spesial apa yang akan kalian rasakan di hari lebaran nanti. Tentang karir, keuangan, dan cinta. Cintaku. Oke, kita geser dulu biar lebih jelas. Oke Leo, yang spesial ya untuk pekerjaan. Mungkin kemarin kamu ngerasa is dead. Ada sesuatu yang membuat kamu merasa hancur gue kali ini. Sakit banget. Kamu kecewa ya, kamu drop. Tapi ternyata ini adalah sebuah transformasi yang sangat baik ya. Mungkin dalam hal pekerjaan kalian ini kalian merasa hasilnya itu tidak memuaskan ya. Padahal yang kalian lakukan itu sudah baik banget ya. Udah maksimal banget, tapi kayak nggak ada kelancaran gitu ya. Tapi ini adalah awal-awal gitu. Kalian jatuh untuk bangkit ya. Apapun yang mengecewakan kalian di hari-hari kemarin, bulan-bulan kemarin ya, ini adalah kekecewaan itu datang hanya untuk sebuah transformasi besar-besaran untuk menaikkan kemajuan karir kamu. Jadi itu adalah ujian sementara ya. Jadi tanggapi positif aja, sabar, ikhlas, maafkan segala sesuatu yang sudah terjadi kepada kamu itu. Jika berhubungan dengan seseorang ya, atau beberapa pihak, terserah. Yang jelas harus memaafkan, ikhlas aja, menerima aja, karena ini adalah bentuk dari sebuah perubahan besar yang akan terjadi kepada kamu. Perubahan mengenai peningkatan karir kalian dan kelancaran ke depan nantinya ya dalam pekerjaan kalian ini, peningkatan karir ya. Kemudian dalam hal pekerjaan, jadi jangan pesimis ya, tetap optimis karena di sini ada stay optimistic about your love life kan. Kalau ini dalam hal karir berarti tentang your life ya, jadi stay optimistic aja. Tetap jalin kemitraan yang baik ya. Jangan terprovokasi oleh situasi, kondisi atau beberapa pihak yang mungkin cukup mempengaruhi kalian untuk berpikiran toksik ya. Jadi positif thinking aja dan optimis aja ya. Tetap jaga kemitraan kalian, hubungan baik dengan siapapun, dan maafin aja karena ini adalah sebuah transformasi ya. Masa transisi kalian, jadi sabar aja ya. Stay optimistic. Segala bentuk kekecewaan itu adalah tanda alam semesta ingin menepuk bahu kita bahwa kamu harus berubah ya. Pola pikir kamu harus dirubah. Cobalah tanggapi dengan cara yang positif supaya kamu maju ke depan. Mungkin kemarin kamu selalu emosi ya,
berlebihan menanggapi satu masalah, menyelesaikannya dengan cara ego gitu ya, menggunakan ego kamu. Cobalah tenang dan sabar aja ya, karena di masa transisi itu memang agak sulit ya, agak berat. Jadi kalau kita mengarahkan ke hal ke yang positif ya, otomatis itu yang akan sangat mendongkrak, membantu kita untuk bangkit dan mendapatkan posisi yang lebih baik ke depan, lebih tinggi gitu. Karena ini juga tentang kewibawaan kamu. Kalau dalam hal keuangan ya, mungkin kemarin kamu ngerasa nggak adil banget karena tidak sesuai dengan apa yang kamu kerjakan ya. Tapi ini tuh kayak ya, mungkin semesta hanya menahan aja ya. Nantinya akan ada kelancaran-kelancaran yang berkepanjangan gitu. Mungkin kalian merasa ini nggak sesuai waktunya gitu. Kalau memang harus dipending, harus diberikannya setengah-setengah doang, nggak adil, nggak sesuai. Karena bertepatan dengan lebaran juga ya. Kalian nggak tahu ya, di luar sana orang lain bahkan mendapatkan ujian yang lebih berat. Bahkan di hari lebaran, tepat di hari lebaran, uang mereka tuh mungkin tinggal 1.000 di saku ya. Ternyata saya pernah mengalami itu ya. Lebaran kemarin tuh memang saya lagi drop, bisnis saya juga jatuh total. Kita yang biasanya menyediakan angpau, itu tuh kali ini tuh kita yang butuh angpau, tapi kita malah ngurung diri di rumah karena memang kita lagi keadaan ekonomi kitanya lagi down banget. Bahkan 1.000 rupiah pun saya simpan setengah mati, karena saya tuh paling pamali kalau nggak ada uang untuk saya simpan. Jadi saya nggak akan habisin uang saya. Saya nggak mau sampai total habis ya. Seenggaknya tuh ada 1.000 aja untuk pegangan saya. Dan itu saya alami di Idul Fitri 2021 kemarin. Tapi alhamdulillah untuk fitrah dan lain sebagainya itu Allah memberikan rezeki. Cuma Allah memberikan saya cobaan. Memang saya nggak ada uang sama sekali waktu itu. Bahkan hanya 1.000 aja yang di pegangan saya. Tapi setelah itu ya, Allah memperbaiki hidup saya. Ini contoh. Jadi akhirnya kedepannya setelah lebaran itu muncul kestabilan yang alhamdulillah ya, yang saya nggak nyangka gitu ya. Yang di tahun kemarin itu mungkin saya mengalami hal yang sangat drop ya. Tetapi setelah itu ya, alhamdulillah saya nggak nyangka-nyangka tuh rezeki itu datang dari arah mana aja. Bahkan kalaupun hari ini habis total, itu besok atau bentar lagi tuh udah ada lagi yang masuk. Jadi nggak putus-putus. Jadi saya, walaupun saya nggak punya tabungan misalnya ya, saya nggak punya apa-apa nih, saya udah putus harapan nih, tinggal saya minta aja, ya Allah besok saya makan apa, besok anak-anak saya nanti gimana gini. Saya ngeluh aja tuh ya, bentar lagi tuh, sejam lagi tuh ada aja rezeki yang masuk gitu. Itu yang saya maksud transformasi. Jadi memang sangat sulit kita hadapi di kondisi yang hari spesial itu. Kalau kita nggak punya apa-apa tuh, saya sudah rasakan ya, itu sulit banget ya, sedih banget. Padahal Allah sedang menyediakan satu hadiah untuk masa yang panjang untuk kita ya. Jadi guncangan itu hanya untuk membuat kita, menguji kita, kesabaran kita memang di batas limit kehidupan, di titik terendah gitu. Mungkin beberapa dari kalian akan mengalami ini ya. Beberapa dari kalian pas nanti menjelang 6 hari lebaran lagi, 6 hari lagi ya, atau 3 hari lagi tuh sudah ada tuh hadiah-hadiah yang akan Allah berikan kepada kalian. Mengenai yang tidak adil kemarin, yang kalian merasa nggak sesuai, tiba-tiba itu ada aja yang datang untuk mencukupi kebutuhan kalian.
dari arah mana saja. Enggak harus dari situ yang membuat kalian kecewa ya, dari tempat kerja kalian, tapi Allah memberikan rezeki dari sisi-sisi yang lain ya. Ya karena Allah itu maha adil ya, jadi legowo aja ya. Bahkan banyak ini yang akan kalian dapatkan dan kalian akan merasa puas. Dan mungkin kalian ada konflik dengan beberapa pihak mengenai pekerjaan atau keuangan, tapi nantinya mereka akan kalah dengan kalian karena memang kalian di posisi yang benar. Itu ya, ini ya, 2 orang kalah oleh kalian. Jadi kalaupun itu tentang satu pertentangan atau argumen, kalian di posisi yang benar, jadi kalian akan menang. Bahkan kalian akan mendapatkan banyak dukungan ya, dan banyak pemasukan dari sisi-sisi yang lain ya, dari arah yang lain maksud saya. Jadi untuk keuangan pun kalian akan memasuki ya kerezekian yang sangat lancar ke depan, amin. Mari kita masuk ke percintaan ya. Untuk percintaan, untuk single ya, kalian mungkin merasa sulit banget untuk mencari pasangan yang baik. Kalian merasa, oh ini tuh udah nggak bisa lagi, mungkin saya ditakdirkan untuk hidup sendiri aja. Ternyata kalian akan dipertemukan dengan seseorang yang sangat balance dengan kalian dalam hal apapun, tuh cocok aja gitu. Jadi beberapa dari kalian melalui cinta lederan, dan orang ini tuh ya, mungkin ini adalah karma baik untuk kalian ya. Jadi kemarin kalian tuh yang selalu ngalah, kembali dia yang ngalah gitu. Orang yang akan datang kepada kalian ini enggak seegois orang kemarin. Jadi keadilan sedang berpihak kepada kalian. Kalian sedang berada di posisi transformasi kehidupan. Yang kemarin kalian menghadapi pasangan yang selalu toksik, itu tuh di lebaran ini kalian akan dipertemukan dengan orang yang tulus dan setia, serta legowo banget orangnya ya, nggak egois gitu ya. Untuk kalian yang sudah berpacaran, saya lihat di sini ada sebuah perubahan dari diri kalian, sikap kalian yang membuat pasangan juga berubah. Yang kemarin banyak pertentangan, nggak nyambung gitu ya, kali ini tuh akan banyak perubahan sikap dari dia dan dari kamu juga. Akhirnya energi yang kalian ngerasa berat banget sama pasangan kalian ini tuh jadinya ringan banget, karena di sini kalian sudah di posisi yang udah nggak lagi terprovokasi oleh pihak-pihak ketiga. Yang kemarin mungkin dia sering mencurigai kalian mencurigai dia, ada pihak ketiga. Enggak, kali ini tuh kalian lebih banyak berbagi, lebih saling terbuka, dan lebih ikhlas saling membantu satu sama lain. Jadi hubungan kalian tuh udah nggak terpisah lagi. Maksudnya gini, secara lahir batin tuh kalian udah nyatu gitu. Jadi meskipun kalian berjauhan ya, tapi hati kalian udah nyatu gitu ya, jauh maupun dekat. Dan komunikasi yang kemarinnya lebih banyak ke arah yang negatif atau lebih banyak toksiknya, jadi kalian kayak merasa ini orang kok ngaruh banget ke hal-hal negatif, bikin pikiran saya kacau, bikin saya jadi nggak stabil. Kayak hubungan ini tuh kayak lebih banyak membawa saya ke pikiran toksik masa lalu, mengarahkan saya ke kekecewaan saya lagi, nggak membangun, stagnan, kayak masih ya memang mungkin dalam tahap saling mempelajari kali ya, sehingga masih banyak hal-hal toksik yang kalian sama-sama bawa, jadi nggak nyambung. Tapi kali ini tuh ada sebuah transformasi besar-besaran di sini ya. Jadi semuanya yang tadinya nggak balance, nggak akur, toksik segalanya tuh udah mati ya, sudah tertransformasi. Jadi komunikasi kalian tuh agak lebih akrab, lebih akur, dan lebih positif. Juga lebih saling mensupport satu sama lain, sehingga kalian lebih ngerasa hidup ini tuh ternyata nggak selamanya toksik. Hubungan ini juga ternyata nggak selamanya toksik. Ternyata
dengan saya melakukan perubahan dia pun akan berubah gitu ya. Jadi kedepannya hubungan kalian ini akan semakin membahagiakan karena sama-sama sudah saling memahami karakter masing-masing. Jadi udah nggak on off lagi. Kalaupun on off juga kalian tetap optimis ya, positive thinking. Jadi, tetap optimis dengan hubungan ini. Bentar ya, lagi ajan ya, hentikan dulu. Jadi mungkin kemarin ya, cara komunikasinya dia kepada kamu tuh selalu mengecewakan gitu ya. Tapi kali ini tuh udah nggak lagi karena dia udah menyadari kesalahan dia. Dia ingin semakin menyayangi kamu ya, karena dia sadar bahwa beberapa kali telah memberikan kata-kata yang mengeluarkan kata-kata yang mengecewakan kamu, menebas kamu gitu ya, membuat kamu kecewa berkali-kali, tapi kamu masih bertahan. Di situ yang membuat dia tuh merasa, ternyata selama ini saya hanya terprovokasi oleh negatif thinking saya sendiri gitu. Akhirnya dia mungkin melihat perubahan kamu juga, dan kamu masih tetap bertahan dalam hubungan yang kemarin mungkin agak toksik ya, tapi kamu masih bertahan. Di situ dia menilai kamu ya, ternyata kamu bisa dipercaya dan ternyata kamu orang yang setia, dan dia yang selama ini yang terlalu ngejudge kamu yang bukan-bukan ya. Kali ini dia akan datang untuk meminta maaf ya, dan dia akan merubah semuanya. Komunikasi yang gak baik dia menjadikan komunikasi yang lebih baik, yang lebih menyenangkan buat kamu, dan kalian tuh kayak mulai nyatu secara apa ya, kayak kalian sama-sama mungkin akan mengetahui hati kalian masing-masing bahwa ternyata mungkin kalian berdua saling mencurigai bahwa ada pihak ketiga selama ini, padahal ini cuma masalah ego aja, atau masalah karena masih terprovokasi dengan masa lalu yang toksik gitu ya, kalian masih trauma gitu. Tapi kali ini tuh kayak semesta mendukung kalian untuk memberikan kalian energi positif sehingga kalian mampu menyadari bahwa jadi semesta membersihkan energi negatif kalian setelah kalian saling memaafkan ya. Akhirnya kalian mampu menyadari bahwa apa yang kalian curigakan, apa yang kalian pikirkan itu belum tentu benar gitu untuk pasangan kalian. Jadi kalian sama-sama saling menyadari dan akhirnya kalian balance ya. Disinilah kalian mulai saling menilai, melihat bahwa ternyata dia serius sama saya, ternyata dia tulus dan dia setia sama saya ini ya. Anjing itu melambangkan kesetiaan ya, sedangkan anak-anak adalah ketulusan ya. Mungkin kalian kemarin pernah kecewa, jadi pernah dimanipulasi, pernah pernah dimanfaatkan, dihianati ya. Jadi kalian tuh kayak menjalani hubungan ini tuh kayak setengah hati dan ngambang. Makanya terjadilah komunikasi yang sering on off. Tapi kali ini tuh berkat dari dukungan semesta juga, akhirnya tampaklah di sini bahwa ternyata dia setia gitu, dan dia pun menilai kamu, ternyata kamu setia. Ternyata yang membuat kalian akan bahagia nanti itu adalah saling menyadari kesalahan masing-masing, dan kalian harus bangun hubungan ini dengan pemikiran yang positif ya, merubah cara pandang kalian terhadap pasangan kalian. Jadi ini kan tentang transformasi ya, jadi tentang hal-hal yang toksik di masa lalu tuh udah nggak bisa lagi dibawa ke sini gitu. Kalian udah mulai menyadari itu ya, karena kalian tahu, akhirnya kalian tahu ternyata pasangan kalian ternyata setia kepada kalian gitu. Dia juga sadar ternyata kamu juga setia kepada dia, jadi hanya kalian sama-sama bertransformasi. Dan di hari lebaran ini adalah momen yang spesial, yaitu kalian sama-sama saling memaafkan, saling mendoakan satu sama lain yang terbaik, saling mau membuang ego-ego kalian, saling mau sama-sama berubah ya, saling menjaga satu sama lain. Walaupun beberapa dari kalian itu hanya jarak jauh, tapi kayak menjaga perasaan masing-masing ya. Jadi kalian akhirnya menjadi satu partner yang baik gitu ya, sahabat, bisa menjadi teman, bisa menjadi saudara, bisa menjadi sepasang kekasih. Jadi ini tuh udah balance banget, seimbang. Hubungan ini akan kedepannya menjadi lebih serius gitu ya. Bahkan ya untuk pernikahan mungkin tergantung ya, tapi kalau tentang keseriusannya udah masuk ke titik itu ya. Oke, jadi kedepannya
kalian sudah mulai saling percaya, saling setia, sudah saling nyatu secara lahir batin ya. Karena di lebaran nanti kalian mungkin bertambah usia juga, jadi ada pengaruh positifnya untuk perubahan diri kalian, berpikir lebih dewasa, sehingga hubungan kedepannya akan semakin menyenangkan gitu. Ego-ego kalian udah terbuang semuanya ya, udah tertransformasi ya. Selamat berbahagia ya atas perubahan ini. Untuk jadi energi kalian sudah mulai ringan dalam hubungan ini ya. Kemarin kalian ngerasa berat banget karena kalian masih tertoksik oleh pikiran-pikiran masa lalu ya, traumatik kalian, membuat kalian kadang nggak percaya diri, nggak percaya lagi gitu sama orang baru. Beberapa dari kalian udah lebih dari 5 bulan hubungan tapi masih belum percaya kepada pasangan. Tapi kali ini tuh ada sebuah momen yang membuat kalian sama-sama sadar bahwa ternyata kita tuh membelenggu diri kita sendiri dengan masa lalu yang toksik. Sudah seharusnya kita berubah, karena makin lama kita makin saling tahu ternyata apa yang kita curigai selama ini ternyata nggak benar gitu ya. Jadi ada sebuah kebangkitan spiritual. Jadi kalian lebih banyak mendekatkan diri kepada ilahi, akhirnya energi-energi positif itu masuk gitu ya. Jadi gunakan kesempatan di akhir April sampai awal Mei ini untuk lebih banyak mendekatkan diri kepada ilahi, terutama untuk kalian yang muslim ya. Gunakan malam Lailatul Qadar itu dengan baik, adalah kesempatan yang mungkin aja kita belum tentu sampai lagi ke momen tersebut ya. Malam-malam Lailatul Qadar itu kan hanya datang setahun sekali. Jadi gunakan dengan sebaik mungkin waktu di dalam 3 malam Lailatul Qadar itu. Maksimalkan ibadah kalian, karena di sini kalian akan mendapatkan rahmat dari ilahi yang besar sekali, yang akan merubah nasib kehidupan kalian, baik dalam hal karir, cinta maupun keuangan kalian. Kalau kalian yang sudah berumah tangga, saya melihat di sini ada beberapa dari kalian yang mungkin kemarin mengalami drop ya, masa titik terendah dalam rumah tangga kalian, hampir mendekati hancur, bahkan sudah hancur beberapa dari kalian. Ini ternyata adalah perubahan ya, perubahan yang lebih baik ke depan. Jadi untuk kalian yang mungkin bercerai ya, di ambang batas perceraian, ini akan selesai semuanya dan kalian akan dipertemukan dengan jodoh kalian yang lebih baik, lebih balance, lebih dermawan, lebih saling memberi dan tidak seegois yang kemarin. Kalau untuk kalian yang masih ingin mempertahankan hubungan ya, ini akan ada sebuah transformasi yang besar-besaran ya. Jadi gunanya cobaan yang menimpa kalian sampai kalian merasa kecewa banget, rusak banget, kayak udah nggak bisa lagi bangun ya, rumah tangga ini udah nggak bisa lagi diperjuangin tuh, ternyata itu hanyalah sebuah pukulan untuk menyadarkan kamu dan pasangan kamu untuk melakukan satu perubahan besar-besaran, yaitu introspeksi ya, sadar diri ya, yaitu cobalah untuk menempuh perbaikan ini melalui pendekatan spiritual ya, karena ini adalah kartu death is death death yaitu kematian untuk lahir kembali gitu. Jadi saya lihat sini yang kemarin pasangan kalian bersikap tidak adil kepada kalian, akhirnya dia akan bersikap adil dalam hal apapun ya, karena dia mulai memaafkan kalian atau dia akan meminta maaf kepada kalian. Kemudian kalian lebih banyak saling mengadakan komunikasi yang positif untuk kehidupan yang lebih baik ke depan. Mungkin membicarakan sesuatu bisnis, mungkin kalian bernostalgia ya, ngobrol lah tentang masa lalu yang indah-indah gitu ya. Kalian gak mau lagi memasukkan kecurigaan atau percakapan yang gak enak untuk yang menyebabkan keretakan dalam hubungan lagi, tuh udah gak mau lagi, karena kalian tahu bahwa jika itu kalian lakukan terus ya, artinya kalian memupuk Alhamdulillah. Artinya itu kalian memupuk atau memicu pertengkaran yang akhirnya ujung-ujungnya kalian sama-sama kecewa. Jadi kalian udah nggak mau lagi ya mengadakan sikap-sikap yang negatif ya, atau pembicaraan yang memicu ke arah pertengkaran atau yang mengakibatkan kekecewaan pada dua belah pihak. Itu sangat merugikan, membuang waktu dan hal yang sia-sia gitu ya. Jadi kalian gunakan kesempatan untuk
saling memaafkan ini, kemudian kalian bertransformasi, kalian berjanji kepada diri kalian masing-masing untuk tidak lagi membesar-besarkan masalah kecil, atau tidak lagi memasukkan pembicaraan-pembicaraan negatif yang bakal membuat akhirnya kalian sama-sama kecewa gitu. Artinya kalian tidak mau saling menyalahkan lagi setelah kalian saling memaafkan di hari lebaran ini. Jadi ada tuh ya momen spesial di hari lebaran, memang mereka saling memaafkan, tapi ujung-ujungnya dibuat lagi kesalahan baru gitu. Akhirnya kecewa lagi, sama-sama kecewa aja kok. Jadi sia-sia kalian kalau tetap mempertahankan ego masing-masing, itu sia-sia, karena itu bukan hanya satu. Kalaupun ego kamu lebih tinggi dan dia ngalah, ujung-ujungnya kalian nggak bahagia ya. Jadi sama-sama kecewa gitu. Mendingan turunin deh ya, latih diri untuk menurunkan ego kalian, lawan ego kalian sendiri dulu ya, supaya kalian bisa bersikap lebih baik kepada pasangan. Karena terkadang ego kalian lah yang memaksa kalian harus menang sehingga mengecewakan pasangan kalian, padahal kalian gak sadar ternyata setelah pertengkaran yang terjadi, kalian sendiri juga akan merasa gak happy gitu. Energi kalian juga menjadi berat gitu, kayak mengganggu gairah hidup kalian ya. Ya pokoknya kalian sendiri, walaupun kalian menang dalam satu argumen dengan pasangan kalian, tetap aja kalian gak happy. Endingnya kalian gak happy karena di satu sisi argumen memang kalian menangkan, tapi sisi lain jiwa kalian gak tenang gitu. Kalian tetap gelisah karena ada sesuatu yang kalian rasa salah, tapi kalian gak mau jujur terhadap diri kalian sendiri. Jadi belajarlah untuk mengalahkan ego dan jujurlah terhadap diri kalian sendiri bahwa apa yang saya lakukan itu efeknya nanti sebenarnya sejujur-jujurnya hati saya tuh saya bahagia nggak gitu ya. Jadi menang bukan berarti menang bukan berarti senang gitu ya. Cobalah mengalah untuk sama-sama menang dan sama-sama senang. Jadi transformasi yang kalian lakukan ini akan meringankan energi negatif kalian, membersihkan energi negatif kalian dan meringankan energi berat selama ini yang kalian ngerasa terpicu oleh ego kalian sendiri. Kedepannya kalian lebih saling peduli, saling memahami satu sama lain, dan lebih memberikan berbagi, memberikan kasih sayang ya. Dan kalian udah gak mau lagi terprovokasi oleh situasi dan kondisi. Maksudnya gini, terkadang kita masuk ke dalam karena terpicu oleh situasi dan kondisi, akhirnya kita menjadi negatif thinking terhadap pasangan ya. Kali ini kalian udah gak mau lagi masuk ke suasana yang seperti itu. Jadi kalaupun kalian sedang ada masalah, itu kalian berusaha untuk mencairkan suasana. Udah gak ingin lagi terprovokasi oleh negatif thinking kalian atau overthinking kalian terhadap pasangan. Kedepannya hubungan kalian ini akan semakin harmonis, semakin romantis, semakin saling percaya, saling mensupport, dan saling mendoakan dan saling membangun gitu, saling membangun rumah tangga ini untuk lebih harmonis lagi. Sama-sama dua-duanya berjuang ya, dua-duanya mencoba lagi, membangun lagi gitu. Jadi ada pendekatan spiritual yang sangat membantu kalian untuk lebih bahagia menjalani rumah tangga ini bersama. Usaha dari kedua belah pihak, bukan hanya dari satu pihak ya, karena kalian sudah mulai membuang ego kalian. Karena kalian menyadari bahwa kita ini adalah pasangan loh, kita ini adalah partner hidup, kita harus bekerja sama ya. Kita harus menjadi sahabat, teman, saudara. Kalau sikap-sikap itu kalian pupuk di dalam hubungan kalian, terutama untuk rumah tangga ya, kita harus jadi teman pada situasi tertentu, kita harus menjadi sahabat pada situasi tertentu, kita juga harus menjadi saudara untuk hal yang lebih baik, untuk hubungan yang lebih baik. Kita harus menjadi sepasang kekasih untuk kebahagiaan kita bersama. Itu lengkap tuh ya. Kalau kalian menggunakan 4 poin itu dalam sikap-sikap kalian bersama pasangan ini, maka itu adalah cara yang paling lengkap untuk mengharmoniskan hubungan kalian, mengelanggengkan hubungan kalian sampai ke kakek nenek. Jika kalian pakai pikiran itu bahwa kita adalah teman, kita adalah sahabat, kita adalah saudara, dan kita
adalah sepasang kekasih. Maka rumusan itu akan menjadi penguat, pondasi ya, yang akan melanggengkan rumah tangga kalian sampai ke kakek nenek, bahkan sampai ke anak cucu nanti. Ya, seperti itu ya. Jika kalian ingin personal reading ya, ini semoga ini bermanfaat ya. Personal reading silakan kontak saya di nomor WhatsApp yang saya tampilkan di video ini ya. Itu berbiaya ya, sekali lagi berbiaya. Jadi kirim foto, nama zodiak, nama asli, usia, agama, dan bukti transfer. Nanti biayanya tinggal kalian tanyakan kepada saya, karena itu saya akan menyesuaikan dengan situ, tergantung dari pertanyaan-pertanyaan kalian. Oke, mungkin kalian membutuhkan pencerahan, silahkan. Oke, kita bisa bersahabat selamanya ya. Saya akan menjadi teman kalian. Kalau curhat kepada teman nanti kesana, kita nggak tahu ya, nanti ada masalah, kalian nanti malu terhadap teman kalian. Lebih baik curhat ke saya aja, karena saya nggak tahu siapa kalian. Walaupun saya tahu nama asli kalian, tapi emang kalian di mana, saya di mana. Tugas saya adalah untuk memberikan masukan, solusi, pencerahan. Jadi mengenai rahasia kalian, saya sudah tampung beribu-ribu orang di sini. Rahasia banyak, beratus-ratus sampai beribu orang. Jadi nggak mungkin lah saya membeberkan. Itu adalah rahasia antara saya dengan kalian sendiri, dan bahkan banyak sudah saya lupa, tapi saya tarik pelajaran dari situ ya. Udah banyak yang saya pelajari dari pengalaman yang mereka bagikan kepada saya, untuk mungkin saya bisa memberikan informasi atau pencerahan kepada kalian berkat dari cerita-cerita hidup orang lain yang mereka udah reading ke saya itu gitu. Mungkin pengalaman kamu sama dengan pengalaman yang sudah reading kepada saya, jadi mungkin saya sudah tahu gimana caranya atau gimana solusinya gitu ya, untuk bisa memberikan pencerahan kepada kalian, supaya kalian itu bisa bangkit lagi atau bersemangat lagi, atau kalian mungkin lebih terarah di sini ya. Oke, semoga ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah Leo.